Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Farhan? Alhamdulillah baik. Gimana belum? Alhamdulillah. Ya, oke. Jadi pertemuan kita hari ini ya untuk membahas tentang coaching yang akan Bapak laksanakan. Siap. Oke. Ya. Jadi sebelum Bapak melaksanakan coaching, Yap. ya nanti Bapak perlu pahami dulu atau ditahu bahwa nanti ketika Bapak melaksanakan coaching, saya akan mengamati proses percakapan coaching Bapak itu, Baik. ya, Ya. supaya kelihatan di situ apa muncul tentang alur ceritanya seperti apa, ya dari mulai tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian ada rencana aksi sampai tanggung jawab ya muncul di situ. Kemudian ada juga prinsip coaching yang harus terbangun di situ, mulai dari bagaimana Anda membangun kemitraan dengan coaching nanti, terus kemudian prosesnya kreatif sampai memaksimalkan potensi coaching ya. Nah, untuk ke situ ada 3 pertanyaan yang ingin saya sampaikan sama Pak Farhan ya. Pertama, kira-kira dari proses coaching nanti itu apa kompetensi coaching yang ingin Pak Farhan lakukan nanti? Baik Pak Eri, terima kasih atas kesempatan diskusi ini, kemudian atas proses coaching yang saya lakukan nanti. Yang pertama, kompetensi yang ingin saya capai pada diskusi saya nanti sebagai coach, itu pertama yang presence atau bagian penuh, kemudian pendengaran aktif, yang kedua, kemudian yang terakhir adalah pertanyaan yang berbobot bagi coach saya. 3 kompetensi itu ya. Jadi dari 3 kompetensi itu mulai dari present, kemudian pendengaran aktif sampai pada pertanyaan yang berbobot, mana di antara yang 3 itu yang ingin spesifik akan diobserver? Kalau saya lebih tertarik kepada penyampaian pertanyaan yang berbobot. Ya. Pertama, dengan alasan ketika saya melontarkan pertanyaan yang berbobot, nanti akan tumbuh kehadiran yang bermakna di situ. Ya. Percakapan yang bermakna sehingga bisa menghasilkan solusi-solusi dan alternatif dari permasalahan yang coach saya alami. Kemudian setelah itu dengan pertanyaan berbobot juga dapat melatih pendengaran yang secara dua-duanya bisa diamati di situ sehingga ketiga kompetensi itu bisa hadir. Ya. Penting itu satu yang dipilih. Ya, tapi yang pertanyaan itu paling ingin saya kembangkan adalah pertanyaan yang Baik, setelah nanti Bapak Farhan memahami, mengetahui apa yang akan dikembangkan di situ, dari saya sudah sampaikan mengenai pertanyaan yang berbobot itu ya, yang spesifik ingin diobservasi ya. Nah, kira-kira dari proses itu nanti apa indikator tercapaian yang ingin dilihat di coach Anda nanti? Jadi saya sudah memetakan paling tidak ada 3 indikator yang dapat dihasilkan dari proses nanti saya. Yang pertama adalah coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya, sehingga dia dapat menjalankan solusi itu sesuai dengan apa yang sudah kami diskusikan. Kedua, dia mau berkomitmen untuk menjalani hasil dari diskusi itu, semakin komitmennya semakin kuat. Dan yang ketiga adalah menghasilkan kompetensi yang semakin maksimal, memaksimalkan kompetensi dari beliau yang menjadi coach saya. Saya nangkap 3 hal. 3 hal. Pertama, solusi dari permasalahan. Yang kedua, komitmen yang kuat untuk melaksanakan kegiatan. Dan yang ketiga adalah kompetensi yang maksimal. Baik, terima kasih. Jadi itu nanti dasar saya untuk melakukan observasi terhadap Bapak selaku coach. Siap. Mudah-mudahan coachingnya berjalan lancar. Amin. Ya. Selamat. Nanti kita lanjutkan. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Patan. Waalaikumsalam, Bu Fatmawati. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Patan, terima kasih. Ya. Bisa nggak saya minta waktunya sebentar? Tentu bisa. Silakan, Pak. Kebetulan sedang tidak ada gangguan atau kerjaan yang lain. Alhamdulillah. Iya, ini sebenarnya sih dari kemarin saya itu kepingin sekali kesini Pak. Ada yang mau saya curhat gitu, saya mau sharing sedikit. Baik. Gini. Kira-kira apa yang perlu mau ceritakan? Silahkan. Ya biasanya sih karena
saya ini di guru gitu kan, di pendidikan anak PAUD gitu, di anak lah intinya. Ada banyak sekali permasalahan yang saya hadapi gitu. Akhirnya saya bingung kemarin ini saya harus kemana ya? Oh, nah saya ingat sama Pak Patan. Oh, kebetulan Pak Patan itu ahlinya loh dalam hal ini gitu. Akhirnya ya, mari kita sama-sama, kita sederajat, kita equal. Oke. Jadi kita coba untuk menggali masalah pelunggut, nanti kita coba cari apa masalahnya dan solusinya seperti apa. Nah begini, di sekolah ini ceritanya Pak Patannya, anak-anak kan di kelas itu dia itu kurang fokus dalam kegiatan pembelajaran. Ini dalam kegiatan pembelajaran ini sih sebenarnya saya kan sudah mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang sesuai kepada anak-anak kan. Tetapi kan bisa saya menjelaskan anak-anak itu ada yang ke sana, ada yang ke sini. Terus ya namanya juga anak-anak kan. Kadang-kadang juga anak-anak itu bisa saya menjelaskan dia itu ada yang asik bermain sendiri gitu kan. Betul. Tidak, istilahnya tidak mau lah mendengarkan saya gitu. Karena saya merasa ada rasa sedihnya juga di sana. Iya, saya sangat bisa sedih. Ada rasa emosinya juga iya. Karena kalau saya bilang, oh ayo perhatikan ini, anak-anak itu tidak, intinya tidak mau melakukan kegiatan yang akan saya siapkan. Padahal itu saya sudah merasa maksimal loh untuk mempersiapkan kegiatan itu. Baik. Mungkin. Tetapi anak-anak itu ya sepertilah mungkin namanya juga anak dia sudah bosan dengan kegiatan-kegiatan itu saja. Itu saja ada dalam pemikiran saya gitu kan. Baik Bu Fat, jadi kalau boleh saya sedikit simpulkan dari permasalahan Bu Fat, bahwa kali ini Bu Fat merasa anak-anak itu kurang fokus untuk melakukan pembelajaran yang diampu oleh Bu Fatmawati. Jadi kita Bu Fat ngobrol di sini dalam rangka mencari solusi atas permasalahan Bu Fat. Baik, sebelum itu semua Bu Fat, kira-kira tujuan Bu Fat dalam diskusi kali ini itu apa? Tujuan saya sih, saya ingin anak-anak itu kembali seperti yang bulan-bulan kemarin itu fokus dalam kegiatan pembelajaran yang saya berikan gitu kan. Saya ingin anak itu istilahnya tidak yang namanya juga kan sebagai tujuannya itu betul-betul mengikuti apa yang sudah kita lakukan itu FPP yang ada di FPP itu. Nah itu sih sebenarnya tujuan saya, dia kembali aktif belajar gitu kan, fokus dalam apa yang saya berikan, saya sampaikan itu. Baik. Itu sih. Jadi inginnya Bu Fat adalah untuk mencari solusi. Yang pertama adalah agar anak-anak bisa fokus, kemudian juga pembelajaran bisa sesuai dengan apa yang sudah Bu Fat rencanakan sebelumnya di kegiatan. Baik. Kira-kira kalau saya tanya Bu Fat, kekuatan Bu Fat dalam waktu melakukan pembelajaran itu apa? Yang kekuatan saya sih sebenarnya kekuatan yang akan saya berikan itu adalah akan memberikan beberapa kegiatan sebenarnya sama anak-anak itu, akan mempersiapkan kegiatan-kegiatan kepada mereka agar mereka itu kan lebih bersemangat lagi. Di dalam saya sudah berpikir sih yang saya akan lakukan nantinya itu akan membuatkan mereka kegiatan pembelajaran melalui video, terus membuat PowerPoint, terus nanti juga saya juga akan mengajak anak-anak itu nanti wisata alam lah. Mungkin dia sudah agak bosan di dalam, nanti saya akan mengajak mereka jalan-jalan. Nanti juga saya di luar kelas mengajak mereka bereksperimen. Yang namanya dia suka mengenal apa namanya ini dan itu, mengenal warna atau dan sebagainya. Itu sih yang ingin saya lakukan nanti agar kegiatannya itu dia menyenangkan. Itu intinya. Jadi sedikit saya confirm bahwa Bu Fat itu sebenarnya sudah menyiapkan pembelajaran itu dengan sebaik mungkin yang menurut Bu Fat bisa dilakukan untuk anak-anak PAUD. Strateginya mungkin Bu Fat gimana untuk melaksanakan itu? Ya, strategi saya ya seperti tadi itu sih memang. Yang satu, strategi saya itu akan melakukan kegiatan tadi, mempersiapkan kegiatan yang menyenangkan kepada anak-anak yang seperti sudah saya sebutkan tadi itu juga kan, melalui video, menggunakan PowerPoint, mengajak anak bisa bersudah, itulah intinya. Strategi saya itu ya, mungkin dengan saya melakukan selama kegiatan yang monoton itu yang cuma 3M aja kan, menggunting, mewarnai, mungkin itu yang menyebabkan anak-anak juga kurang fokus, kurang menarik dengan kegiatan yang saya siapkan itu. Jadi Bu Fat akan melaksanakan strategi, metode atau kegiatan yang
sesuaikan Yang dengan kualitas dan Oke. umur anak. Iya, Oke, sesuai. oke, oke, oke. Baik. Kalau boleh saya tahu, Pak, dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Fat itu menilai pembelajaran yang Bu Fat lakukan itu sekarang di angka berapa? Ya, dari skala 1 sampai 10 sih, saya kan mungkin 7 di sana. 7. Tujuh. Baik. Kalau misal Bu Fat sudah bisa menilai diri Bu Fat 7, berarti Bu Fat sudah memiliki persiapan dan prepare yang cukup di sana. Cuma reaksi dan respon anak-anak yang mungkin masih kurang. Ya. Kira-kira kalau Bu Fat sudah memiliki strategi, sudah memiliki pandangan skala yang Bu Fat miliki, kemudian kekuatan yang Bu Fat sudah miliki juga, itu kira-kira rencana aksi Bu Fat itu apa sih? Rencananya saya maunya sih secepatnya, mungkin besok Senin ini saya akan mau melakukan aksi kegiatan itu. Agar kan lebih cepat, menurut saya itu lebih baik, karena kalau kita biarkan itu kan tidak akan selesai juga, makanya saya akan mulai Senin ini. Oke. Jadi waktu untuk Bu Fat untuk melakukan rencana aksi yang untuk menyiapkan metode dan lain sebagainya itu sesuai dengan yang Bu Fat inginkan, itu akan Bu Fat akan melakukan dengan secepatnya. Kira-kira Bu Fat punya hambatan nggak kalau di dalam pembelajaran? Hambatannya itu ya banyak sekali sih, seperti kadang-kadang kita kan sama gurunya itu kan berbeda, ada yang temunya ini dan itu metode kegiatan itu yang berbeda dari gurunya juga. Dan juga hambatannya mungkin ini kekurangan kita dari media itu sih, itu hambatan yang saya miliki. Kalau Bu Fat sudah bisa mengenali atau identifikasi hambatan itu, kira-kira gimana Bu Fat untuk mengatasinya? Saya nanti akan mungkin langsung ke kepala sekolah untuk membahas masalah ini, dengan membahas tujuan saya yaitu melakukan kegiatan pembelajaran yang seperti ini. Itu saya akan kepala sekolah dan juga nanti akan mengumpulkan guru-guru juga biar kita satu tujuan dan frekuensi juga gitu. Sudah sangat biasa apa yang ingin diciptakan oleh Bu Fat, ingin diharapkan oleh Bu Fat, itu sudah bagus. Jadi misal nanti Bu Fat akan melakukan rencana atau aksi yang ingin Bu Fat sudah rencanakan tadi, Bu Fat tinggal mengkomunikasikannya dengan kepala sekolah dan kemudian dengan pesawat dan sebagainya. Komitmen Bu Fat apa untuk melaksanakan ini? Komitmennya sih saya ingin, intinya ya dari komitmen saya itu intinya saya ingin anak-anak itu yang namanya di anak out ya, saya ingin anak-anak itu senang sesuai dengan tujuan kurikulum yang ada, sesuai dengan 13, sesuai dengan aspek perkembangan yang ada di PAUD itu kan kita simulasi dengan 6 aspek perkembangan, yaitu nilai agama dan moralnya, sosial emosionalnya, kognitifnya, terus fisik motorik halus maupun kasarnya. Itu sih. Nah, dengan komitmen saya ini nanti saya juga sih belum sepenuhnya bisa, mungkin nanti saya akan mengembangkan diri lagi, mengikuti kegiatan misalnya di gugus atau akan sharing lah seperti ini sama teman-teman yang lebih dari saya gitu kan. Nah, seperti itu sih. Bagus, jadi komitmen buat itu kalau boleh saya sedikit terjemahkan, akan mengaktualisasi diri. Iya, betul sekali. Luar biasa itu buat. Jadi saya sangat mensupport bagaimana buat nanti bisa menjalankan komitmen yang sudah buat rencanakan di diskusi kita kali ini. Kemudian kira-kira siapa Bu Fat? Orang-orang yang Bu Fat percayai yang dapat membantu Bu Fat untuk menjalankan komitmen Bu Fat. Ya, kebetulan ada kebetulan saya nyaman sama dia. Ini ada teman satu. Kalau di kelas itu kan kita juga butuh pendamping satu gitu kan. Ada yang sebagai guru kelasnya, juga ada yang mendampingi kita. Nanti saya punya teman di sana yang saya nyaman sama dia itu, dan kita juga satu pendapat. Nah, itu nanti saya teman saya itu. Ya, bagus. Kalau menurut saya kita harus banyak-banyak sharing, berkolaborasi, berdiskusi dengan orang-orang yang membuat kita nyaman, yang sevisi, sepandangan, sehingga apa-apa yang bisa kita lakukan itu kita merasa tenang. Luar biasa Bu Fat. Kira-kira dari obrolan kita ini, pembelajaran apa sih yang Bu Fat dapat ambil? Ya, alhamdulillah dengan sharingnya tadi dengan Pak Patan sudah membuka peluang intinya ya. Sudah peluang, alhamdulillah itu intinya.
berarti apa yang ada di pikiran saya itu sekarang udah agak ringan gitu, berarti sudah terbuka lah, oh ya seperti ini gitu kan. Itu menurut intinya kita merasa senang, sudah peluang kalau sudah kita sharing itu pelajaran intinya. Dan dengan kegiatan ini saya kan bisa melaksanakan apa namanya itu kegiatan saya selanjutnya itu kan lebih nyaman gitu, ternyata seperti gitu. Baik, terima kasih Bu Fat atas diskusi yang hangat ini. Saya sadar betul Bu Fat tadi sudah mempunyai keinginan diri untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang mungkin Bu Fat galau nih akhir-akhir ini gitu kan. Alhamdulillah kita sudah bisa menyimpulkan ya dengan penerapan metode, dengan perencanaan yang tepat, dengan berbagai macam pengkondisian pada anak yang akan Bu Fat lakukan, nanti bisa insya Allah anak-anak itu akan menjadi seperti yang Bu Fat inginkan. Amin ya Allah. Baik, terima kasih atas waktu Bu Fat mau sharing dengan saya itu saya hargai betul-betul. Saya yang terima kasih Pak Patan karena sudah mau meluangkan waktunya. Sama-sama. Nah saya harap nanti ya Pak Patan juga sekali-kali gimana gitu bisa mengunjungi tempat saya itu kan melihat bagaimana hasilnya. Iya. Jadi kita akan adakan follow up setelah ini. Iya, kita akan ketemu lagi akan sharing dan diskusi. Ya, terima kasih Pak Patan. Saya tunggu waktunya Bu Fat. Menerima saya dengan baik. Berhasil untuk melaksanakan rencana. Amin ya Allah. Baik. Terima kasih. Yang pamit dulu nih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Eri. Oke, alhamdulillah ya. Ya. Kita sudah melaksanakan coaching tadi sudah saya lihat perkembangannya. Baik. Proses percakapannya seperti apa. Ya. Jadi yang perlu saya tanyakan dari proses percakapan coaching yang Anda lakukan tadi adalah kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Baik, Pak Eri. Pertama, dalam coaching tadi saya sudah berusaha untuk menerapkan alur tirta. Bagaimana saya menanyakan tujuannya, harapan, kemudian mengidentifikasi masalah dari coach saya sehingga dia mampu menjelaskan apa yang menjadi solusinya. Kemudian juga rencana aksi beliau seperti apa, kemudian tanggung jawab dan komitmennya itu seperti apa. Kemudian juga saya berusaha untuk menerapkan prinsip coaching tentang kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan ini. Kemudian sehingga dengan alur-alur tersebut, coach saya dapat menemukan solusi atas permasalahan. Oke, bagus, luar biasa. Saya juga melihat itu terjadi tadi ya. Mulai dari alur ceritanya sudah lengkap, ya, mulai dari tujuan sampai tanggung jawab sudah dilaksanakan. Prinsipnya juga sudah maksimal tadi, sehingga saya lihat kunci Anda ya sudah bangun ya, terlihat terbuka potensi yang dia miliki. Oke, beberapa hal yang mungkin menjadi catatan ya, apa yang tadi sudah dilaksanakan melalui coaching bersama kunci Anda itu, saya melihat tadi bahwa fokusnya sudah terbangun di sini ya, sehingga ketika Anda menghadirkan ya diri ya, presisi Anda, kemudian pendengaran aktifnya juga sudah luar biasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya sudah muncul juga di situ, sehingga hal-hal itu membuat kunci muncul ya potensi kekuatannya itu ya, sehingga persoalan yang disampaikan di awal tadi itu bisa disampaikan, bisa dihasilkan satu penyelesaian ya, solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Baik, selanjutnya yang terakhir pertanyaan saya, kira-kira dari percakapan coaching yang sudah dilaksanakan tadi yang menghasilkan kebangkitan potensi dari si coaching itu ya, apa kira-kira kompetensi yang akan Anda kembangkan ke depan terkait dengan coaching yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan dari 3 kompetensi tadi. Saya ingin lebih kan, di awal saya ingin
memfokuskan diri pada pertanyaan yang berbobot. Iya, iya. Saya kira karena saya sedikit mampu melakukannya, saya ingin lebih memperdalam itu. Iya. Kemudian juga saya ingin lebih menghadirkan diri saya melalui presence, Iya. kesadaran kehadiran diri saya itu. Iya. Kemudian agar diskusi saya itu lebih berbobot, Iya. lebih bermakna, sehingga solusi-solusi alternatif yang dihasilkan nanti bisa diaplikasikan dengan baik. Itu saya kira menjadi kunci ya. Ya. Kunci. Pertanyaan yang berbobot akan menghasilkan jawaban begitu Ya, yang berkualitas Berkualitas. untuk meningkatkan, untuk memperdayakan kunci. betul. Baik, Pak Watan, terima kasih Terima kasih telah atas waktunya. melaksanakan coaching dengan baik, Baik. terus kemudian telah mempersiapkannya pula dengan baik, dan hasil pun sudah saya sampaikan bagaimana hasil observasi saya, dan saya mendengar juga bagaimana kompetensi-kompetensi yang terkait dengan coaching akan dikembangkan untuk lebih meningkatkan kualitas coaching ke depan. Oke, saya kira itu yang mungkin perlu kita diskusikan terakhir sebagai penutup. Mudah-mudahan tetap sehat selalu. Terima kasih banyak Ya, Pak Heri atas sampai waktunya ketemu. menjawab pertanyaan kami. Baik, selamat ya. Ya, Semangat selalu. terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.